Halo sahabat Epic, kembali lagi bersama gue di Karbol Kabar Bola. Ya sahabat Epic, hari pertama dari long weekend, dimana Sabtu, Minggu, hingga Senin pasti teman-teman liburan kan. Kira-kira teman-teman liburan kemana? Pantai, puncak, atau ada yang lainnya? Kabar terbaru dan kabar terupdate dari beberapa transfer yang sudah here we go sampai yang gagal here we go, hingga kemenangan telak dari Timnas Sepak Bola Putri Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan hidupkan tombol loncengnya supaya sahabat Epic tidak pernah ketinggalan akan kabar sepak bola yang gue bagikan pada setiap harinya. Ikuti juga seluruh sosial media dari Epic Arafah. Ini dia Karbol Kabar Bola. Bayangkan, klub raksasa dibuat kebingungan di detik-detik akhir bursa transfer, sementara Sri Kandi kebanggaan kita sukses mengamuk di kandang sendiri. Ada transfer mengejutkan yang hampir bikin gempar Liga Inggris, keputusan kontroversial dari klub top Eropa, hingga hasil pertandingan di luar dugaan yang wajib kalian tonton sampai akhir karena berita paling gila dan panas sudah kami siapkan di urutan terakhir. Timnas Putri Indonesia, Garuda Pertiwi, pesta gol di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Kita buka edisi hari ini dari kancah sepak bola tanah air yang bikin bangga. Tim nasional Putri Indonesia Garuda Pertiwi langsung unjuk gigi di laga perdana ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Bermain di hadapan publik sendiri di Kudus dalam turnamen yang didukung penuh oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation, skuad Garuda Pertiwi sukses melibas timnas Putri Arab Saudi dengan skor sangat telak 7-0 tanpa balas. Bukan cuma pesta golnya yang bikin senyum-senyum sendiri, pertandingan pembuka ini juga menorehkan sejarah penting karena untuk pertama kalinya turnamen level ini di tanah air resmi menerapkan teknologi video assistant referee alias VAR. Jadi, gak ada lagi drama gol offside yang bikin darah tinggi. Pihak PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi memberikan apresiasi tinggi atas kemegahan pembukaan serta kelancaran jalannya laga perdana tersebut. Maklum, jarang-jarang kan kita menang tanpa beban. Ibarat kata tuh, baru main sebentar, papan skor udah kayak kalkulator rusak. Nambah terus. Ambisi besar Persija Jakarta sambut musim baru Super League 2026-2027. Dari kemeriahan di Kudus, kita geser fokus ke ibu kota. Menjelang bergulirnya musim baru kompetisi sepak bola nasional Super League 2026-2027 yang musim ini kembali menggunakan format dua kompetisi resmi antara Super League dan League Cup. Manajemen Persija Jakarta pasang target gak main-main. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, dengan tegas menyatakan bahwa timnya mengincar seluruh gelar trofi yang tersedia musim ini, alias diborong semua, nggak usah sisain buat yang lain, begitu kira-kira ambisinya. Demi mewujudkan target setinggi langit itu, Macan Kemayoran sebelumnya sudah menjalani pemusatan latihan intensif di Thailand, di bawah arahan staf pelatih, fisik, kedisiplinan, dan taktik skuad digembleng habis-habisan supaya siap tancap gas sejak pekan pertama. Ya, semoga saja latihannya nggak cuma bikin capek, tapi juga bikin lawan gemetar di atas lapangan ya. Tenggat waktu berakhir, Enzo Fernandez dipastikan bertahan di Chelsea. Sekarang kita terbang sebentar ke daratan Inggris. Spekulasi kepindahan gelandang timnas Argentina, Enzo Fernandez, akhirnya menemui titik terang yang melegakan bagi para fans The Blues. Tenggat waktu atau deadline pukul 5 sore yang sempat ditetapkan Chelsea kepada Manchester City resmi berlalu tanpa adanya proposal senilai 120 juta pound sterling dari pihak City. Dengan berakhirnya batas waktu tersebut, manajemen Chelsea kini sangat meyakini sang pemain akan tetap bertahan di Stamford Bridge untuk mengarungi musim Liga Inggris 2026-2027. Sebelumnya, Manchester City memang sempat dikaitkan dengan sang gelandang untuk memperkuat lini tengah mereka. Tapi rupanya wacana tinggal wacana. Ketiadaan tawaran resmi membuat saga transfer ini adem ayem menjelang pekan pembukaan Liga.
Buat Man City, sabar ya, dompet tebal belum tentu langsung belanja kalau kasirnya lagi tutup. Kepindahan Ferran Torres dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Masih dari bursa transfer, kabar mengejutkan datang dari Camp Nou. Saga transfer penyerang timnas Spanyol Ferran Torres resmi memasuki babak akhir setelah Barcelona memberikan izin penuh baginya terbang ke Paris. Blaugrana dan Paris Saint-Germain dikabarkan sudah klub mencapai kesepakatan nilai transfer di kisaran angka 900 miliar rupiah untuk memboyong Torres ke Parc des Princes. Bahkan pelatih Hansi Flick dan jajaran direktur olahraga sudah memberikan izin khusus agar Torres tidak perlu ikuti sesi latihan hari itu demi fokus menyelesaikan pemberkasan serta tes medis. Pihak PSG sepertinya sadar betul kalau lini depan mereka butuh tenaga segar. Kalau dihitung-hitung, uang sebanyak 900 miliar rupiah itu kalau dibeliin gorengan bakwan bisa buat makan satu stadion penuh sampai 10 turunan ya. Barcelona masih upayakan transfer Rodri dari Manchester City. Belum cukup bikin heboh dengan penjualan Torres, Barcelona rupanya masih belum puas belanja. Kali ini mereka dikabarkan bersiap melayangkan tawaran ketiga di kisaran angka 60 juta pound sterling untuk gelandang bertahan andalan Manchester City peraih Ballon d'Or. Kendati angka tersebut tampak besar, nilainya ternyata masih terpaut sekitar 10 juta pound sterling dari harga yang diminta oleh Manchester City. Manajemen The Citizen dilaporkan cukup keheranan dengan pendekatan Blaugrana ini, mengingat betapa krusialnya peran Rodri sebagai nyali di lini tengah pertahanan Manchester City. Meski City sebenarnya terbuka pada opsi penjualan jika harganya cocok. Nawar pemain peraih Ballon d'Or tapi masih di bawah harga pasar itu rasanya seperti nawar HP flash RIP di e-commerce pas hari biasa tapi minta diskon separuh harga. Jelas, langsung dichat. Sadis nawarnya gan. Kesepakatan transfer Christian Romero ke Atletico Madrid. Dan inilah berita paling panas dan mengejutkan di urutan terakhir yang sudah kalian tunggu-tunggu. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer yang melibatkan Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid. Klub asal London Utara tersebut dikabarkan telah mencapai kata kesepakatan penuh terkait kepindahan bek tengah andalan mereka Christian Romero. Bek tangguh timnas Argentina itu sebentar lagi dipastikan bakal mengenakan seragam Los Rojiblancos setelah Atletico melayangkan proposal finansial yang bikin petinggi Spurs langsung manggut-manggut setuju. Hadiran Romero diproyeksikan langsung untuk memperkokoh tembok pertahanan skuad asuhan Diego Simeone menyambut ketatnya persaingan musim baru. Kalau lini belakang Atletico yang terkenal disiplin dan galak ditambah preman sekelas Romero, lini serang lawan di La Liga dipastikan harus sering-sering berdoa sebelum bertanding. Oke sahabat Epic, itu kabar bola yang gue sajikan pada hari ini, di mana kemenangan telak 7-0 di ajang pembukaan Piala Srikandi Cup 2026 di Kudus. Gagalnya Enzo Martinez ke Manchester City karena deadline yang diberikan Chelsea kepada City tidak direspon dengan baik. Hingga pertanyaan Rodri bakal jadi ke Barcelona atau sama kejadiannya seperti Enzo, kita saksikan ke depannya ya guys ya. Oke, dari 6 headline yang gue berikan kepada sahabat Epic, apakah ada yang hoax ataukah ada opini lain, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton video gue pada hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya sahabat Epic tidak pernah ketinggalan akan kabar sepak bola yang gue bagikan pada setiap harinya. Ikuti juga seluruh sosial media dari Epic Arafah. Terima kasih semuanya. Bravo terus sepak bola. Gua pamit. Ciao.